Halo Sobat Pama, perkenalkan nama saya Arif Yulistianto. Saya dari Plan Division, kemudian di Komite ESG, saya tergabung dalam stream efisiensi energi. Semangat pagi, perkenalkan nama saya Bahtiar dari Infrastruktur Departemen SRGS Division. Di Komite ESG sendiri, saya berada di stream Water and Waste Management, khususnya di Water Management. Hai Sobat Pama, saya dengan Mujib dari SRGS Division, sekaligus member dari stream Waste and Water Management di ESG Pama. Oke, di stream Waste Management kita memiliki tujuan utama yaitu adalah menurunkan jumlah timbulan sampah. Kemudian yang kedua, dari timbulan sampah yang ada, kita harus mampu meningkatkan jumlah sampah yang bisa kita olah, tentunya menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Ya, jadi tujuan utama dari Komite ESG khususnya di stream equipment efisiensi itu melakukan penurunan emisi pada setiap proses pertambangan. Jadi antara lain ada dua kita. Yang pertama adalah efisiensi terhadap operasional pertambangan, dan yang kedua efisiensi terhadap equipment. Nah, dari kedua itu yang paling penting adalah gimana kita menurunkan fuel burn ratio, karena fuel burn ratio itu merupakan faktor yang paling penting untuk menyebabkan emisi gas buang kita. Sehingga kita harus menurunkan fuel burn ratio di semua aspek pertambangan. Baik, jadi tujuan utama dari stream water management yaitu mengurangi intensitas air atau water withdrawal di semua jobset Pama. Jadi program dari stream water management sendiri yang pertama adalah monitoring tools. Monitoring tools sendiri kita memasang digital flow meter ya berbasis IoT di semua area kerja Pama yang berfungsi untuk evaluasi, monitoring, dan improvement. Yang kedua, kita standarisasi untuk infrastruktur dari water management itu sendiri. Contohnya, yang pertama adalah pemasangan shower, yang kedua kita menggunakan closet eco flushing, yang ketiga kita memasang automatic kran untuk wastafel, yang keempat kita mengganti secara bertahap mesin cuci dengan mesin cuci eco washing. Jadi yang ketiga kita melaksanakan campaign dan inovasi hemat air. Campaign kita memasang stiker di setiap output air itu sendiri, sedangkan untuk inovasi kita sudah melaksanakan inovasi recycle untuk air wudhu untuk menyiram tanaman ini. Di stream waste management memiliki beberapa program. Yang pertama adalah kita pilah-pilah dulu sampahnya menjadi beberapa kategori. Untuk kategori plastik, kita ada program Pama Diet Plastik yang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, sampah organik kita olah menjadi kompos agar bisa bermanfaat untuk pupuk-pupuk yang di area tambang yang ada di kita. Sampah-sampah kategori yang lain seperti anorganik jenis yang lainnya, kita bekerja sama dengan bank sampah sehingga agar bisa bernilai ekonomi lebih untuk mitra kita. Ada 4 program utama yang kita jalankan di stream efisiensi, equipment efisiensi. Itu yang pertama adalah program equipment efisiensi. Di situ kita menurunkan fuel efisiensi terhadap unit kita. Kemudian yang kedua, program hybrid system. Di situ juga ada beberapa program subprogram yang menjadi kit yang akan kita jalankan. Kemudian yang ketiga itu adalah elektrifikasi equipment. Jadi kita menggunakan beberapa unit yang full elektrik, dan yang keempat adalah solar PV electric equipment. Nah, itu 4 program utama yang kita jalankan di stream equipment efisiensi. Ya, jadi begini Sobat Tama, faktor-faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap kesuksesan program ini? Yang pertama adalah kita perlunya kolaborasi antara berbagai stakeholder, dari mulai plan, kemudian SM, kemudian operation, engineering. Karena kalau hanya melakukan efisiensi di plan saja, itu tidak akan bisa menurunkan fuel burn ratio. Jadi perlu ada kolaborasi terhadap semua stakeholder yang ada. Kemudian yang kedua,
itu kita melakukan konsisten monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang ada. Karena kalau kita tidak kawal, kita tidak melakukan monitoring, melakukan efisiensi, melakukan evaluasi, nah itu akan progresnya akan menjadi lambat. Sehingga kita perlunya melakukan monitoring terhadap evaluasi program yang ada. Oke, tentunya keberhasilan program yang tadi pasti didukung oleh banyak sekali faktor yang menunjang ke sana. Yang pertama, manajemen PAMA dari head office sampai ke site itu sangat support terkait program ini. Organisasinya disusun, orangnya ditetapkan, tugas diberikan sehingga orang-orang yang ada di bawah dalam struktur organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kolaborasi antar satu stream, antar orang satu dengan orang yang lainnya, karyawan PAMA dengan mitra kerja itu berjalan dengan sangat baik. Sehingga bagaimana program ini sangat konsisten dijalankan di job site merupakan kolaborasi yang luar biasa dari karyawan PAMA dan mitra yang ada di seluruh area kerja PAMA. Oke, jadi tantangan sendiri itu ada ya, pastinya ada. Yang pertama adalah perilaku dari Sobat PAMA yang tidak mendukung dalam penghematan air. Ya, seperti berboros-boros dalam penggunaan air, terus ada lagi tidak melaporkan setiap kebocoran air kepada building maintenance. Terus yang kedua, tantangannya adalah perubahan iklim. Itu kaitannya dengan raw water ya, raw water yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah terus bertambahnya populasi sehingga kebutuhan air makin meningkat. Terus yang keempat adalah infrastruktur kita yang makin tua sehingga rawan atas kerusakan atau kebocoran dari instalasi air itu sendiri. Jadi saran dari saya, mari kita Sobat PAMA bersama-sama berkontribusi dalam efisiensi air. Ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama di lingkungan kerja. Seperti tadi saya katakan adalah yang pertama adalah bijaklah dalam penggunaan air. Yang kedua, setiap ada kebocoran laporkan ke building maintenance. Harus melakukan perawatan terhadap kendaraan yang kita miliki, karena kalau kita tidak melakukan perawatan itu otomatis setiap performance itu juga akan menurun sehingga nanti menimbulkan emisi gas buang yang tinggi. Gitu. Jadi meskipun mesin konvensional ataupun hybrid itu tetap harus kita rawat dengan baik. Kalau ambil makanan secukupnya aja yang kita bisa habis sehingga tidak ada makanan sisa yang terbuang. Kemudian jika kita setelah mengkonsumsi sesuatu ada sampah, mari kita buang sampah tersebut sesuai dengan tempat sampah yang telah disediakan. Sehingga para stream waste management itu bisa mengolah, memanfaatkan sampah yang ada sesuai dengan program yang ada. Sobat PAMA, mari kita konsisten lakukan hal kecil yang berarti untuk mampu menjaga lingkungan kita secara sehat. Sobat PAMA, selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari kita jaga lingkungan menuju pertumbuhan hijau.